Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Ye-chan-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita berada di Bab 1181 sampai bab 1185. Mendengar Nanako Ito ingin berteman dengannya, Aoswe sangat bahagia. Dia berkata dengan penuh semangat dan bertanya, "Sister Wanting, apakah yang kamu katakan itu benar?" Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Tentu saja itu benar. Apakah aku masih bisa berbohong kepadamu?" Qin Aoswe tidak bisa menahan nafas. Sebenarnya, aku sangat ingin berteman dengannya. Aku sangat mengaguminya sebelumnya, dan meskipun aku belum banyak berhubungan dengannya, aku bisa merasakan bahwa dia pasti orang yang sangat baik dan baik. Song Wanting mengetuk pelan. Dia mengangguk dan berkata setuju. Nanako memang gadis yang sangat baik, sangat ramah, dan juga sangat rendah hati. Aoswe berkata dengan agak bersalah, "Sebenarnya, kekuatannya jauh di atas milikku. Aku akan kalah karena aku meminum ramuan itu, yang diberikan Tuan Ye kepadaku, dan aku benar-benar merasa malu ketika memikirkannya." Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, Tuan Ye memberimu ramuan itu, ini sepenuhnya kesempatanmu, tidak perlu malu." Ye Chen juga berkata saat ini, "Aoswe, Saudari Wanting benar, setiap orang memiliki peluangnya sendiri, dan orang-orang tidak akan pernah memberitahu Anda tentang peluang ini, milik Anda, seperti Ito Nanako. Anda tidak tahu apakah dia telah mempelajari sesuatu, keterampilan bertarung dari ninja top Jepang, jadi apa yang memalukan dalam hal semacam ini?" Qin Aoswe mengangguk ringan, jadi dia berkata dengan sangat serius, "Tuan Ye." Aoswe mengerti. Pada saat ini, pelayan melangkah maju untuk memberitahu bahwa Li Tailai, orang terkaya di Haicheng, telah tiba. Kali ini, Li Tailai tidak mengizinkan teman kecil Ye Chen, Zhao Hao, mengemudikan mobil, terutama karena dia merasa bahwa Ye Chen adalah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat, dan dia harus lebih saleh ketika mengundang dirinya sendiri untuk makan malam. Pengemudi kurang lebih tidak pantas. Segera setelah itu, Wang Zenggang tiba, dan kakek serta cucu si Tianqi dan Chen Xiaozhao mengikuti dari belakang. Karena ini bukan waktunya makan malam, setelah semua orang duduk satu demi satu, mereka mengobrol sambil minum teh, dan suasananya sangat harmonis. Semua orang ini sangat menghormati dan mengagumi Ye Chen, dan mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain, sehingga semua orang dapat mengobrol bersama. Melihat para tamu undangan mengambil tempat duduk mereka satu persatu, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan Wang Dongsui. Saya tidak tahu mengapa Wang Dongsui belum muncul. Dia sudah memastikan dengan dirinya sendiri bahwa dia akan datang di acara tersebut. Telepon. Ye Chen sedang memikirkan apakah akan menelepon Wang Dongsui, tapi kemudian dia berpikir, Wang Dongsui sepertinya sibuk dengan beberapa hal. Jika dia selesai menangani masalah yang ada, dia akan datang secara alami. Jika dia belum selesai menanganinya, maka dia tidak membutuhkannya. Desak saja dia dan biarkan dia melakukan urusannya sendiri dengan pikiran tenang. Saat ini, Wang Dongsui sedang menemani ibunya di bangsal perawatan intensif rumah sakit rakyat. Melihat ibunya telah selesai makan, dan perawat memberikan larutan nutrisi untuk ayahnya, Wang Dongsui menghela nafas lega, dan berkata kepada ibunya, "Bu, saya mengadakan pesta makan malam-malam ini, yang diselenggarakan oleh bos saya, jadi aku harus pergi ke sana dulu, tapi aku akan kembali secepatnya." Ibu Sun Yufang buru-buru berkata, "Dongsui, kamu sudah cukup mendapat banyak masalah akhir-akhir ini, karena sudah ada makan. Nikmati makanan, ngobrol dengan bos dan rekan kerja, santai dan santai. Jangan terburu-buru kembali. Ibu, aku khawatir hatimu akan selalu tegang." Wang Dongsui tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatirkan aku bisa menyesuaikannya sendiri." Setelah itu, dia mengambil mantel yang digantung dan berkata kepada Sun Yufang, "Bu,
Tidak apa-apa, kalau begitu, aku pergi dulu. Sun Yufang mengangguk dan berkata, hati-hati saat mengemudi di jalan raya. Baiklah Bu, saya mengerti. Wang Dongsue mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan keluar dari bangsal. Melihat masih ada cukup waktu, dia pergi dulu ke kantor Direktur Chen dari Departemen Nefrologi. Wang Dongsue mendengar bahwa itu adalah tempat tidur nomor 1. Dia segera menyadari bahwa dia sedang berbicara tentang ayahnya, jadi dia buru-buru bertanya, "Halo, apa hasil tes pasien di bangsal nomor 1, pria itu?" Memandang Wang Dongsue dengan ragu-ragu, lalu ke Direktur Chen, bertanya-tanya apakah dia harus terus berbicara. Direktur Chen buru-buru mendesak, "Xiao Liu, jika kamu mendapatkan hasil apapun, katakan saja padaku secara langsung, jangan berlama-lama." Kemudian pria itu buru-buru berkata, "Benar, laboratorium pertama kali mendeteksi darah pasien di nomor 1 bangsal, merkuri berlebihan, dan kemudian mengirim sampel darah ke laboratorium Departemen Kehakiman untuk pengujian lebih lanjut zat beracun, dan hasilnya mendeteksi merkuri di klorida dalam jumlah besar." "Apa?" Direktur Chen berseru. "Di klorida merkuri? Apakah Anda yakin itu merkuri di klorida?" "Tentu," pria itu buru-buru berkata. "Polisi mencurigai seseorang meracuni mereka. Jadi mereka siap untuk mengajukan kasus, dan mereka mungkin akan segera tiba." Wang Dongsue terkejut dan berkata, "Direktur Chen, apa itu merkuri di klorida?" Direktur Chen menjelaskan, merkuri di klorida adalah zat anorganik yang sangat beracun. Dapat mencapai dosis semi mematikan, seorang pria dewasa seberat 80 kg hanya membutuhkan 80 mg. Wang Dongsue bertanya, "Berapa dosis semi mematikan?" Direktur Chen berkata, "Dosis semi mematikan adalah standar pemantauan toksisitas medis dan kimia. Misalnya, 100 tikus digunakan untuk menguji toksisitas merkuri di klorida, dan 50 tikus mati ketika diberikan secara oral lebih dari 1 mg per kilogram untuk jangka waktu tertentu. Jumlah ini disebut dosis semi mematikan." Wang Dongsue berseru, "Zat semacam ini hanya membutuhkan beberapa puluh miligram untuk membunuh seseorang." Direktur Chen mengangguk dan berkata dengan sedih, "Bahan semacam ini sangat beracun, terutama bagi ginjal, seperti paraquat yang sangat berbahaya bagi paru-paru, hampir tidak ada obatnya." Wang Dongsue tiba-tiba menjadi tegang dan berseru, "Mengapa ayah saya mengonsumsi zat beracun ini? Tak seorang pun di keluarga kami pernah terpapar bahan kimia yang sangat beracun seperti itu." Direktur Chen berkata dengan serius, "Sejak polisi, jika Anda ingin mengajukan kasus untuk penyelidikan, sangat mungkin seseorang dengan sengaja meracuni Anda." "Keracunan?" Wang Dongsue berkata dengan bingung. "Ayah saya menghabiskan sebagian besar hidupnya mengajar dan mendidik orang. Baik karakter maupun moralitas guru sangat sempurna. Jadi saya tidak pernah punya musuh dengan orang lain. Siapa yang akan melakukan ini padanya?" Direktur Chen buru-buru berkata, "Wang Dong, tidak ada gunanya mengandalkan spekulasi tentang hal semacam ini. Hanya dengan mengandalkan polisi untuk melakukan penyelidikan mendalam, barulah mungkin untuk menemukan pembunuh di balik layar." Saat dia berbicara, pintu kantor dibuka, dan beberapa petugas polisi berseragam polisi masuk dengan ekspresi serius. Salah satu pria parubaya dengan wajah persegi berjalan di depan, datang langsung ke depan Direktur Chen, dan berkata, "Halo, saya Sun Wenbin, Wakil Kapten Brigade Polisi Kriminal Jinling. Seorang pasien bernama Wang Chengyuan di rumah sakit kemungkinan besar akan diracuni. Apakah nyaman bagi kita untuk bertemu keluarga Wang Chengyuan?" Direktur Chen segera menunjuk ke arah Wang Dongsue dan berkata, "Kapten Sun, ini adalah putri Wang Chengyuan, Wang Dongsue Bu." Sun Wenbin adalah sedikit terkejut, dan segera membuang ekspresi terkejutnya, dan berkata dengan serius, "Halo, Nona Wang, saya Sun Wenbin, bagaimana situasi ayahmu?" Wang Dongsue berkata dengan tergesa-gesa, "Kapten Sun, ayah saya dalam keadaan sangat kondisinya buruk sekarang.
ginjalnya cepat rusak dalam waktu singkat, dan nyawanya dalam bahaya kapan saja. Tolong cari tahu pembunuh yang meracuni ayahku. Sun Wenbin mengangguk dengan sangat serius dan berkata, Mes Wang, bisakah kamu membantu kami mengingat, apakah ayahmu punya musuh, atau apakah dia pernah berselisih keuangan dengan siapapun? Wang Dongsue menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah saya telah mengajar dan mendidik orang dengan sungguh-sungguh selama bertahun-tahun. Dia juga sangat bersedia membantu orang lain dalam pekerjaannya. Dia tidak pernah memiliki konflik dengan siapapun. Pernahkah Anda makan apapun? Saat ini, Wang Dongsue sangat gugup ketika mendengar kata-kata Sun Wenbin, dan buru-buru bertanya, Kapten Sun, berdasarkan pengalaman Anda, kemungkinan besar ayah saya secara tidak sengaja bersentuhan dengan racun ini, atau apakah lebih mungkin diracuni secara diam-diam? Sulit untuk mengatakannya, Sun Wenbin menjelaskan dengan serius. Situasi dan petunjuk yang kita miliki sekarang memang terlalu terbatas. Pada dasarnya tidak ada petunjuk yang berguna yang dapat membantu kita tentukan arah. Setelah itu, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, Nona Wang, apakah kondisi ayah Anda saat ini dapat diterima untuk diinterogasi? Jika Anda bertanya langsung kepadanya tentang beberapa hal, Anda mungkin bisa mendapatkan petunjuk yang lebih berguna. Wang Dongsue menggelengkan kepalanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas dan berkata, ayahku telah koma selama 2 hari terakhir. Sun Wenbin ragu-ragu sejenak, mendecakkan bibirnya, dan berkata, TSK, bagaimana kalau ini? Karena kamu baru saja mengatakan bahwa ayahmu jarang keluar rumah selama jangka waktu tertentu sebelum timbulnya penyakit, saya berspekulasi bahwa kemungkinan besar dia diracuni di rumah. Hanya saja kemungkinan besar ia akan diracuni melalui makanan dan minuman. Jika Anda mau, bisakah Anda membiarkan kami pergi ke rumah Anda untuk mengumpulkan petunjuk? Jika kami dapat menemukan zat yang sangat beracun di rumah Anda, maka kami punya cara untuk terus melacak sumbernya. Setelah penyelidik kriminal profesional kami datang untuk menyelidiki, mungkin kami akan melakukannya. Ada penemuan yang lebih berharga. Setelah mendengar ini, Wang Dongsue berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah, Anda dapat melakukannya kapan saja. Kapan waktu yang lebih nyaman bagi Anda? Sun Wenbin segera berkata, situasinya mendesak. Jika Anda bisa, jika demikian, ayo pergi ke sana sekarang. Wang Dongsue buru-buru berkata, tidak masalah, kalau begitu saya akan mengajak beberapa dari Anda di sana sekarang. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Direktur Chen, dan berkata dengan nada memohon, Direktur Chen, ibu saya sangat gugup akhir-akhir ini. Jadi tolong jangan beritahu dia tentang hal ini. Direktur Chen segera mengangguk dan berkata, tidak masalah Wang Dong, jangan khawatir, saya akan merahasiakan ibumu dengan ketat. Oke, terima kasih, Direktur Chen. Wang Dongsue berterima kasih kepada Direktur Chen, lalu memandang Sun Wenbin, dan berkata, Kapten Sun, kalau begitu aku akan mengantarmu ke rumahku sekarang. Oke. Sun Wenbin mengangguk dan berkata, belum terlambat, ayo pergi ke sana sekarang. 15 menit kemudian, Wang Dongsue membawa beberapa petugas polisi dan teknisi dari Departemen Investigasi Kriminal ke villa kecilnya. Keluarga Wang Dongsue relatif kaya, pendapatan orang tuanya tinggi, dan pendapatannya sendiri tidak rendah, sehingga keluarganya memiliki sebuah villa kecil di Jinling seluas lebih dari 300 meter persegi dengan 3 lantai dan 1 halaman. Gaya dekorasi villanya merupakan dekorasi ala China yang sangat elegan. Furnitur dan peralatan rumah tangga yang ada di dalam rumah juga merupakan barang-barang yang berkualitas tinggi. Terlihat seperti sebuah keluarga yang sangat mengutamakan kualitas hidup. Petugas polisi mengenakan penutup sepatu dan sarung tangan dengan sangat profesional, dan menggunakan berbagai instrumen profesional untuk melakukan pemeriksaan teknis yang cermat di seluruh rumah. Saat ini, Wang Dongsue sangat prihatin dengan keracunan ayahnya, karena masalah ini sangat penting sehingga otaknya tanpa sadar melupakan makan malam Ye Chen.
Sekarang dia hanya ingin mencari tahu mengapa ayahnya diracuni. Apakah itu kecelakaan, atau seseorang yang meracuninya dengan jahat. Dan di rumah Qin Gang saat ini, sudah waktunya makan malam. Tetapi sebelum Wang Dongsue datang, Qin Gang mendatangi Ye Chen dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Ye, Wakil Direktur Wang Dongsue Wang belum datang. Menurut Anda apakah kita harus mulai dulu atau menunggu dia?" Ye Chen berpikir, jika Wang Dongsue tidak datang, dia pasti ada sesuatu yang harus dilakukan, jika dia meneleponnya saat ini. Meskipun dia tidak bermaksud untuk mendesaknya, tetapi menurut pendapatnya, pasti ada niat yang mendesak. Dan sebagai atasannya, sekali saya telepon pasti akan memberikan tekanan padanya. Jika mempengaruhi dia untuk melakukan hal-hal penting, itu tidak pantas. Jadi dia berkata kepada Qin Gang, "Tidak apa-apa, mari kita mulai dulu." Bagaimanapun, bagi Ye Chen, mengatur makan malam hari ini adalah hal kedua, dan memberi semua orang hadiah sebagai imbalan adalah hal yang paling penting. Jika Wang Dongsue tidak bisa datang malam ini karena sesuatu, tidak perlu terburu-buru, dan dia akan memberikan pil itu secara pribadi ketika dia punya kesempatan. Begitu Qin Gang mendengar ini, dia buru-buru berkata kepada orang banyak, Ayo, saya ingin mengucapkan terima kasih atas restorannya, perjamuan kita malam ini akan segera dimulai." Bagi Ye Chen, pil Sang Sui Jiuxin hanyalah hal biasa, bukan masalah besar. Namun bagi orang lain, saya tidak berani mengatakan bahwa benda ini bisa memperpanjang umur, tapi setidaknya di saat yang paling kritis, memiliki efek menyelamatkan nyawa. Dengan itu, pada saat kritis, itu setara dengan kehidupan ekstra. Lagu Ingin adalah contoh terbaik, jika bukan karena ramuan yang dia bawa di dekat tubuhnya. Saat dia jatuh dari tebing di Jepang, dia akan mati di negara asing seperti orang lain. Oleh karena itu, jauh di lubuk hati setiap orang yang hadir, mereka terlalu bersemangat untuk menambahkan apapun. Ye Chen membagi pilnya satu persatu, lalu berkata kepada semua orang, "Semuanya simpan obatnya, ayo terus makan." Kemudian, semua orang dengan hati-hati memasukkan kotak kayu berisi pil ke dalam saku mereka, bangkit dan kembali ke tempat duduk mereka. Setelah makan, para tamu bersenang-senang hingga pukul 9 malam. Saat makan malam selesai, Wang Dongsue masih belum menghubungi Ye Chen. Ye Chen pergi dari Villa Qin Gang, lalu mengeluarkan ponselnya, berencana menelepon Wang Dongsue dan menanyakan apakah dia dalam masalah. Saat ini, Wang Dongsue sedang berada di rumah, dengan cemas menunggu hasil penyelidik polisi. Lebih dari selusin penyelidik kriminal profesional datang ke rumah tersebut satu demi satu, dan melakukan tes karpet di seluruh rumah, namun mereka masih belum menemukan sumber keracunannya. Saat ini, ponsel di saku Wang Dongsue tiba-tiba berdering. Dia dikejutkan oleh dering telepon, dan segera mengeluarkan ponselnya, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah Ye Chen yang menelepon. Dan kemudian dia ingat bahwa dia telah berjanji pada Ye Chen bahwa dia akan pergi ke makan malam yang diselenggarakan olehnya malam ini. Namun, melihat waktu di telepon, saat itu sudah jam 9 malam. Dia tertegun pada saat itu, dan berpikir dalam hati, mengapa tiba-tiba jam 9? Oh tidak, saya benar-benar lupa waktu. Tuan Muda tidak akan menyalahkan saya karena melepaskan milik Tuan Muda Merpati. Benar. Memikirkan hal ini, dia segera menghubungkan telepon, dan berkata dengan sangat meminta maaf, "Tuan, saya benar-benar minta maaf, saya ada yang harus dilakukan di rumah, saya lupa waktu, maafkan aku." Ye Chen dapat mendengar ketegangan dalam suaranya, dan berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak menelepon untuk menyalahkanmu, aku terutama ingin bertanya apa yang terjadi padamu. Bukan, membutuhkan saya, tolong." Wang Dongsue buru-buru berkata, "Tuan Muda, saya tidak memerlukan bantuan sama sekali, tetapi saya menghadapi beberapa keadaan darurat di rumah, dan saya telah menanganinya sepanjang malam, tetapi saya sangat sibuk sehingga saya lupa waktunya." Ye Chen serius berkata,
Jika Anda memerlukan bantuan dalam hal apapun, jangan sopan kepada saya, tanyakan saja. Pada saat ini, Wang Dongsue tergerak, dan tiba-tiba teringat pada pil Hui Chun. 1 pil peremajaan sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah yang ayahku hadapi. Namun, nilai pil peremajaan itu terlalu mahal. Bisa dijual seharga 21 miliar yuan, bagaimana saya mampu membelinya itu? Karena saya tidak mampu membelinya, haruskah saya meminta satu pada Tuan Muda? Bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Memikirkan hal ini, dia merasa tertekan, bersikeras pada mulutnya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda, atas kebaikan Anda. Saya bisa mengatasinya sendiri, tetapi saya tidak bisa membuat janji untuk makan malam Anda. Saya benar-benar minta maaf." Ye Chen berkata, "Tidak masalah tentang makan malamnya, Anda berangkat kerja dulu. Untuk urusan keluarga, mari kita buat janji untuk makan malam di lain hari." Wang Dongsue berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih banyak, Tuan." Ye Chen tersenyum dengan tenang, "Tidak apa-apa, jangan terlalu sopan dengan saya." Berbicara tentang ini, Ye Chen ingin dia sibuk dulu, sehingga dia tidak akan menunda kesibukannya dengan urusan keluarga. Tetapi pada saat ini, dia mendengar suara seorang pria di ujung lain telepon Wang Dongsue. "Mas Wang, kami telah menemukan sumber racun ayahmu." Saat ini, Wang Dongsue masih memegang ponselnya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia benar-benar lupa bahwa dia masih berbicara dengan Ye Chen, dan berkata dengan gugup bertanya, "Kapten Sun, di mana sumber keracunan yang Anda sebutkan?" Sun Wenbin memegang sebuah buku berat di tangannya dengan mengenakan sarung tangan lateks, dan berkata, "Penyelidik kriminal kami menemukan bahwa setiap lembar buku ini mengandung merkuri diklorida." Di Jinling, Wang Dongsue mengertakkan gigi saat mendengar ini. Segera, dia berkata dengan marah dan dingin, "Orang ini melakukan segala kemungkinan untuk menyakiti ayah saya. Saya tidak tahu apa niatnya, Kapten Sun. Tolong temukan cara untuk menangkap orang ini." Sun Wenbin mengangguk dan berkata dengan serius, "Kasus kriminal yang melibatkan pembunuhan semacam ini adalah kasus yang sangat penting, dan kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya dengan cepat." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan nafas. "Hei, tapi karena petunjuk saat ini terlalu sedikit, saya tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Saya dapat meyakinkan Anda." Wang Dongsue mengangguk sedikit, dan berkata, "Saya mengerti." Sun Wenbin berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Nona Wang, tolong bantu saya ingat waktunya dulu. Di mana pengiriman ekspres ini? Saya menerimanya hari ini. Jadi kita dapat menyesuaikan video pengawasan sekitar periode waktu itu dan mencari tahu orang yang mengantarkan kurir terlebih dahulu." Wang Dongsue berpikir sejenak, dan berkata, "Saya sangat sibuk dengan pekerjaan selama periode sebelum Tahun Baru Imlek, dan saya benar-benar memiliki beberapa kenangan. Entahlah, tunggu saya akan menelepon ibu saya dan menanyakan apakah dia masih ingat." "Oke." Wang Dongsue segera mengangkat telepon ke matanya, siap untuk menelepon ibunya. Baru kemudian dia menyadari bahwa ternyata telepon Ye Chen belum ditutup, dan nomor di kolom waktu panggilan masih terus bertambah, yang membuktikan bahwa dia masih dalam keadaan panggilan. Hatinya menegang, dia segera mengambilnya, dan berkata kepada Ye Chen, "Maaf, Tuan, saya sedang terburu-buru sekarang, jadi." Ye Chen sudah mendengar seluruh proses percakapannya dengan Kapten Sun. Jadi dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Dongsue, beritahu saya alamat rumah Anda." Wang Dongsue buru-buru berkata dengan gugup, "Tuan, saya tidak ingin merepotkan Anda tentang keluarga saya." Ye Chen berkata dengan dingin, "Beritahu aku alamatnya, aku akan pergi ke sana sekarang." Mendengar nada tegas Ye Chen, Wang Dongsue kewalahan oleh momentumnya. Jadi dia harus berbisik, rumahku di Kingsui Gedung 11 Yuan Villa tahap 2. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya tahu lingkungan ini tidak terlalu jauh dari saya. Saya akan sampai di sana dalam 10 menit."
Mendengar bahwa Ye Chen akan datang, Wang Dongsui saya merasa sedikit gugup. Dia tahu bahwa status Ye Chen mulia, dan dia benar-benar tidak ingin merepotkan Ye Chen dengan urusannya sendiri. Namun, dia tidak bisa tidak berpikir, bagaimanapun juga, Ye Chen adalah pria dengan tangan dan mata yang kuat. Dia bukan hanya tuan muda dari keluarga Ye, tetapi juga tuan Ye yang sangat dihormati oleh kelas atas di Jinling. Jika dia bersedia membantu, maka kemungkinan dan efisiensi menemukan pembunuhnya harusnya tinggi. Memikirkan hal ini, dia berhenti terlalu banyak terlibat, dan setuju dengan tegas, "Tuan muda yang baik, saya akan menunggumu di pintu," setelah menutup telepon. Wang Dongsui menelepon ibunya yang berada di rumah sakit. Setelah mengkonfirmasi dengan ibu saya ketika ayah saya menerima buku tersebut, polisi mulai mencari dari video pengawasan untuk melihat apakah mereka dapat menemukan orang yang mengantarkan kurir tersebut. Jika mereka menemukan orang tersebut, mereka akan dapat mengikuti petunjuk untuk menemukannya. Dalang di balik layar. Pada saat yang sama, Sun Wenbin juga menasihati Wang Dongsui untuk tidak tinggal di rumah dalam waktu dekat. Bagaimanapun, ini telah meningkat ke tingkat kasus pidana, dan metode pihak lain disembunyikan. Jika dia masih ingin menyerang Wang Dongsui mungkin sulit untuk diwaspadai. Wang Dongsui menerima saran Sun Wenbin, dan berencana untuk langsung pindah ke rumah sakit malam ini, dan tinggal bersama ibunya di rumah sakit untuk menjaga ayahnya. Pada saat yang sama, Sun Wenbin juga berjanji akan mengirimkan beberapa petugas polisi berpakaian preman untuk mengendalikan rumah sakit secara diam-diam guna mencegah pembunuh menyerang keluarga mereka lagi. Setelah staf teknis Departemen Investigasi Kriminal mengumpulkan bukti, Sun Wenbin bersiap memimpin tim evakuasi. Mereka sudah mendapatkan buktinya, dan hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari petunjuk. Jadi mereka tidak berencana menghabiskan waktu lagi di Villa Wang Dongsui. Sebelum pergi, Sun Wenbin berkata kepada Wang Dongsui, "Mas Wang, saya sarankan Anda meninggalkan rumah sekarang dan pergi ke rumah sakit rakyat." Wang Dongsui mengangguk dan berkata dengan serius, "Terima kasih Kapten Sun. Saya akan berkemas dan berkendara ke sana." Sun Wenbin berkata, "Baiklah. Saya akan kembali ke tim untuk mengatur pertemuan tim kasus khusus." Pada saat yang sama, jika ada kemajuan dalam penyelidikan di sini, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Tapi kamu dan ibumu juga harus membantu kami mengingat beberapa detail berguna. Jika ada petunjuk baru, beritahu aku tepat waktu. Bersambung.